Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen dan tolong didengarkan namanya ya baik-baik. Oke, karena semuanya sudah hadir, maka kita melangkah ke pokok pembahasan pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai teks debat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih rinci apa sih sebenarnya itu debat, apakah dari anak-anak ada yang telah mengetahui apa itu debat, bagaimana teknik berdebat, apa sih unsur-unsur dari debat? Tolong angkat tangannya yang ingin menjawab. Ya, baik, pendapat dari teman kalian sudah benar. Namun, yang lebih tepatnya yaitu Ibu akan menjelaskan definisi dari debat itu sendiri. Menurut KBBI, debat adalah sebuah pembahasan mengenai suatu hal dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan argumen masing-masing. Nah, itu menurut KBBI. Selanjutnya, menurut Tarigan. Menurut Tarigan, debat adalah adu argumentasi tentang suatu hal tertentu untuk mencapai kemenangan satu pihak. Itu menurut Tarigan. Jadi, disimpulkan bahwa secara umum debat adalah suatu kegiatan menguji argumentasi yang dilakukan antara individu maupun kelompok sesuai dengan fakta yang kuat. Itu adalah definisi dari debat. Nah, setelah mengetahui definisi dari debat itu, maka dapat disimpulkan esensi dari debat. Esensi dari debat adalah penyampaian pendapat dari dua orang atau kelompok berbeda yang disertai dengan alasan dan fakta yang kuat. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih tujuan dan fungsi dari debat. Tujuan dari debat. Ada dua tujuan debat. Yang pertama yaitu meraih kemenangan atas argumentasi demi mendukung sesuatu yang ingin ditegakkan atau dijalankan. Yang kedua yaitu menunjukkan kebenaran atas suatu hal yang sedang dipermasalahkan yang menimbulkan pro dan kontra. Selanjutnya yaitu fungsi dari debat. Fungsi dari debat ada beberapa. Yang pertama yaitu ajang untuk melatih keberanian dalam berargumentasi di depan umum. Yang kedua, melatih berbicara, terutama menanggapi lawan bicara. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan merespon serta adanya sikap dan cara berpikir kritis terhadap suatu topik. Dan yang terakhir yaitu menambah pemahaman tentang suatu konsep atau teori utama yang berhubungan dengan materi. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, apabila tidak ada maka Ibu akan melanjutkan ke unsur-unsur debat. Nah, untuk melakukan suatu debat, maka kita harus memahami apa sih sebenarnya unsur-unsur yang harus ada dan dalam suatu debat. Nah, ada beberapa unsur dari debat. Yang pertama yaitu mosi, yang kedua moderator, yang ketiga tim afirmasi, yang keempat tim oposisi, yang kelima tim opsional, dan yang keenam yaitu sekretaris atau notulis. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai unsur debat tersebut. Yang pertama adalah mosi. Mosi adalah topik atau pokok pembicaraan yang mengandung hal-hal yang kontroversial atau hal-hal yang mengandung pro dan kontra. Yang kedua, mosi menggunakan kalimat opini. Nah, selanjutnya yaitu moderator.
Moderator adalah seseorang yang memiliki tugas untuk mengatur jalannya debat. Yang ketiga yaitu tim afirmasi. Nah, tim afirmasi ini adalah kelompok yang menyetujui atau mendukung atas mosi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu tim oposisi. Tim oposisi adalah kelompok yang tidak menyetujui atau tidak mendukung atas mosi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu tim opsional atau tim netral. Nah, tim opsional ini adalah tim yang menyampaikan jalan tengah atau solusi atas permasalahan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu sekretaris atau notulis. Sekretaris atau notulis adalah seseorang yang bertugas mencatat jalannya debat dan menyampaikan hasil pelaksanaan debat. Nah, jadi semuanya sudah mengetahui ya apa unsur-unsur dari debat itu. Selanjutnya, kita harus mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan debat. Nah, anak-anak, dalam melaksanakan debat itu, kita tidak semata-mata hanya mengeluarkan argumen, kita tidak semata-mata hanya menanggapi atau menyanggah lawan bicara kita, namun kita harus memperhatikan hal-hal yang penting yang mesti diketahui sehingga debat dapat berjalan secara efektif. Nah, yang pertama yaitu bersikap sopan dan bijak dalam menanggapi pendapat orang lain. Artinya dalam menanggapi pendapat orang lain kita harus bersikap sopan, tidak semata-mata menanggapi dengan bahasa yang kasar, namun kita harus tetap memperhatikan sopan santun kita. Yang kedua yaitu kuasai pokok pembicaraan sebelum mengemukakan pendapat. Nah, hal ini sangat penting. Mengapa? Karena apabila kita tidak menguasai pokok pembicaraan, maka kita tidak dapat mengeluarkan argumen atau pendapat kita mengenai apa sih sebenarnya mosi yang sedang dibahas. Seperti itu. Yang kedua yaitu gunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, maksud dari bahasa yang baik dan benar ini adalah bahasa yang tidak menyinggung dan dapat menjelaskan apa yang akan kita jelaskan tersebut. Yang kedua yaitu hindari sikap emosional. Nah, dalam berdebat ini kita tidak harus menggunakan emosi, kita harus menggunakan pikiran serta fakta-fakta untuk memenangkan apa yang akan kita bahas tersebut. Selanjutnya yaitu kemukakan sanggahan setelah ada izin dari moderator. Nah, hal ini sangat penting untuk dilakukan. Artinya dalam menyampaikan sanggahan itu kita tidak harus langsung menyanggah atau memberikan pendapat tanpa seizin moderator. Kita harus mengikuti rule dalam debat tersebut. Nah, itulah hal-hal yang kita perlu ketahui dalam melaksanakan debat. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada maka Ibu membuka sesi tanya jawab untuk semua materi mengenai teks debat tadi. Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan maka Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sebagai penutup, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tolong cari teks debat. Kemudian minggu depan kita akan mempraktekkan bagaimana debat itu. Untuk kelompoknya nanti Ibu akan bagi dan tolong ketua kelas mengontrol teman-temannya. Baik, pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita lakukan dapat bernilai ibadah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.